Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan lahir batin sampai finish ya cuy. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang puy, Masya Allah indahnya hidup, wis Kaisam semangat cuy. Tapi kali ini ceritanya agak sedikit sedih ya cuy. Siapkan tisu ini. Saya cerita serius ini cuy. Karena ini benar-benar ya cuy ya. Kita harus perangi nih orang-orang yang seperti ini ya. Orang-orang yang suka mempermainkan hidup orang lain di sini ya tentunya. Apalagi dia itu statusnya ex-PMI atau sudah tidak mau mengakui warga Indonesia. Tapi dia masih menggunakan warga Indonesia ya. Rela nggak sih kalian itu? Ya kalau misalkan tingkah lakunya baik sih ya memantai ya, menolong gitu sesama PMI yang tersesat di sini ya kan. Ini malah memanfaatkan, memasukkan kepada pekerjaan ilegal. Setelah itu dia berusaha mencuci tangan ya. Ini hati-hati nih untuk teman Kaisam yang diiming-imingi kabur dari rumah majikan atau apa namanya kerja saiwun, apa bersihin part time atau apa ya, resikonya harus tahu bahwa bekerja dengan sindikat seperti ini sekalinya kalian mengecewakan. Langsung dipokingin, ini kejadiannya ini sebenarnya tadi ibu-ibu yang kemarin Kaisam itu tolong itu sebenarnya bukan pekerja migran cuy. Agak sedikit unik ceritanya, tapi ini dia datang ke Hong Kong dan masuk dalam sindikat saiwun. Sampai akhirnya ibu ini mendekam di sel prodeo 2 bulan. Dan baru banget kemarin itu keluar dari penjara, nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Akhirnya Allah mempertemukan dengan Kayatisam. Oke yuk cuy, kita bahas kisahnya. Semoga ini menjadikan pembelajaran supaya kalian bisa menginformasikan kepada keluarga kalian yang diiming-imingi bekerja di luar negeri. Harus dipastikan dulu apa sih visanya. Kalau misalkan visa yang diberikan adalah visa turis atau visa kunjungan, lebih baik jangan. Apalagi kalian sudah mengeluarkan modal untuk berangkat ke luar negeri dengan status yang belum jelas. Ingat, perdagangan manusia, pekerjaan ilegal ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik tentunya yang ada di Indonesia untuk mengeruk uang kalian dengan mudah. Setelah itu kalian dibuang di luar negeri seolah-olah kayak sampah. Ya, bayangkan itu ibu kalian, bayangkan itu saudara kalian tersesat di luar negeri yang tidak mengerti bahasa cuy. Mau minta tolong sama siapa? Wis lanjut Kaisam, jangan ngoceh aja kayak tukang obat. Ya wis, tadinya mau serius, akhirnya ketawa lagi kalian nih. Ini aduh, tenang Ferguson. Ayo kita itu apa namanya? Cerita yuk. Ibu Yuli. Wis. Ibu Yuli ini datang di bulan 9 di Hong Kong. Kaisam ibu Yuli ini ngapain ke Hong Kong? Jadi sebenarnya dia ini nggak ada niatan ke Hong Kong cuy. Jadi dia niatnya itu ke Jeju. Kaisam tuh bingung ya. Jeju itu bukannya Korea ya? Iya. Jadi si ibu Yuli ini berangkat ke Jeju dengan pesawat yang harus mendarat ke Thailand dulu cuy. Ini kronologinya memang drama cuy, tapi ini adalah drama kehidupan yang nyata. Dari Indonesia dia ini ditawari oleh sindikat pekerja luar negeri, di mana si ibu Yuli ini ditawari untuk pergi ke Jeju Korea. Kerjanya apa Kaisam? Ya pengakuannya si ibu Yuli ini bekerja di sana itu dengan gaji ya lumayan ya kan, dengan modal ya kan. Korea sih masuk akal cuy, kalau kita harus mengeluarkan 50 juta ya kan, masuk akal kalau untuk pergi ke Korea ya. Akhirnya karena diiming-imingi untuk pergi ke Korea itu 50 juta, akhirnya bela-belain nih ibu Yuli ini untuk terbang ke sini, terbang ke Jeju ya cuy. Sesampainya di Thailand, ini ada anak yang bermasalah satu. Akhirnya dicurigai dan mental tidak bisa melanjutkan ke Korea itu cuy. Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan ke Korea itu kan butuh visa nggak sih? Ya kan? Akhirnya dari Thailand, iya kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin aja tidak dibelikan tiket ke Korea gitu kan. Memang sindikatnya itu memang mau membelokkan ke Hong Kong ya, kita kan nggak tahu ya cuy. Akhirnya sesampainya Thailand, ini rundingan lagi nih. Menurut si ibu Yuli ini yang kena sindikat itu ya sekitar ada banyak kan 10 orangan cuy. Berunding lah tuh di Thailand sana. Aduh ini kayaknya nggak bisa nembus nih ke Korea katanya. Udah kita belok aja ke Hong Kong. Lucu ya. Jadi sindikat ini membelokkan ibu Yuli ke Hong Kong. Masuklah sebagai turis ini cuy. Dapat visa 1 bulan kan di Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, ibu Yuli ini ya kan menggunakan masa aktif visanya. Nah, mau
habis nih mendekati sebulan, ngapain Kaisam Ibu Yuli di Hong Kong sekarang? Ya namanya sindikat kan ada kerjasamanya ya dengan orang-orang yang ada di Hong Kongnya tentu juga. Ya kita juga patut mencurigai nih bahwa sindikat itu memang tidak ingin menerbangkan Ibu Yuli ke Korea, tapi memang mau membelokkan mereka itu ke Hong Kong, ya kan? Makanya kenapa banyak pekerja kaburan di Hong Kong itu ya karena untuk masuk Hong Kong itu bebas visa, cuy. Akhirnya sesampainya di Hong Kong dia ini ketemu dengan ya para sindikat itu yang bekerjanya ilegal. Nah, singkat cerita, di mau akhir visanya nih sebulan, si Ibu Yuli ini ditawari kerja, Bu. Ya kan nggak tahu ya cuy, yang nggak tahu apa-apa Ibu Yuli ini. Jadi kerjaan di Hong Kong ini nggak tahu gitu, nggak tahu kalau misalkan di sini tuh harus ada visa domestic helper. Yang dia tahu adalah dia pengen bekerja dan dibawa orang yang mungkin sudah berpengalaman. Tahu-taunya itu adalah sindikat ya cuy. Akhirnya Ibu Yuli ini ditawari lah tuh ya karena nggak punya duit ya cuy ya, dia cuma punya uang dipegangin sama sindikat itu $150. Sampai pada akhirnya si Ibu Yuli ini ditawari lah pekerjaan Saiwon ya kan oleh sindikat yang mempekerjakan pekerja ilegal kayak gini ya cuy ya, bekerja sama dengan restoran yang nggak mampu untuk membayar pekerja Hong Kong ya cuy. Ya berarti restorannya ini restoran nggak terkenal mungkin ya. Aduh, akhirnya masuklah tuh bekerja dengan perjanjian gaji. Jadi di restoran itu ada 3 orang yang dipekerjakan dengan gaji 26.000 dibagi 3 orang. Tapi Ibu Yuli ini mendapatkan gaji 10.000, satu laginya 10.000, yang satunya anak bawangnya itu 6.000. Nah, jadi ada 3 pekerja tuh di situ, cuy. Bekerjalah tuh Ibu Yuli dan pada akhirnya visanya ini overstay ya kan. Karena bekerja sudah hampir mau 2 minggu. Sudah overstay, Ibu Yuli ini kan melihat dokumennya dan dia menyadari bahwa visanya itu overstay. Setelah dia melihat tiket-tiket pesawat, ya kan, kayaknya cukup deh saya kerja segini aja, saya nggak mau kerja lagi. Ya kan kita nggak pernah tahu ya cuy ya, Saiwon itu capek atau gimana. Yang jelas Ibu Yuli ini pengen pulang saja tuh cuy. Di 2 minggu bekerja sebagai Saiwon, ya kan karena tujuannya si Ibu Yuli ini cuma ingin mendapatkan tiket pesawat untuk pulang gitu cuy. Dia ini nggak mau kerja seperti ini gitu. Akhirnya mintalah tuh sama kepala sindikat itu, Cece katanya, saya mau pulang aja, saya nggak mau kerja, kayaknya uang saya itu sudah cukup untuk beli tiket pesawat nih, harga tiket pesawatnya 2.000, 3.000 dolar Hong Kong, cukup lah Cece, saya nggak mau kerja lagi. Apa yang terjadi cuy? Enak aja kamu ini kalau misalkan mau keluar, ini kata sindikatnya ya, yang namanya Mbak A. Mbak siapa? Kayak tebak aja, A. Ayam. Akhirnya sih Ibu Yuli ini malah dimarah-marah. Kamu ini katanya kalau kamu mau keluar dari Saiwon ini, ngomong dari jauh-jauh hari katanya, yang nggak bisa mendadak kayak gini terus seenaknya kamu minta gaji itu kan yang dua minggu itu kan ya. Kalau 2 minggu itu ya sekitar berarti kalau gajinya 10.000 dia dapat 5.000 dong ya. Ya kan gajinya 10.000 dia udah kerja 2 minggu loh. Ya kan akhirnya dimarah-marahin kayak gitu ya kan, namanya ibu ya. Ya udahlah saya mogok aja, nggak mau kerja si Ibu Yuli itu. Akhirnya cuy, ya mungkin karena dia ini merepotkan, mungkin kos juga harus dibayar ya kan. Jadi kepala sindikatnya nih berpikir gimana caranya nih saya ngebuang ini orang, ya kan. Udah bukan diperlakukan sebagai manusia lagi nih, ingat. Akhirnya si ex-PMI ini yang ngomongnya ini selalu ngegas ini ya. Akhirnya dia ini mungkin sudah menjadi punya kenalan polisi mungkin ya, yang jadi informan kepada polisi. Tuh di sana tuh ada pekerja ilegal, padahal yang laporin itu adalah ketua sindikatnya ya kan, saling menguntungkan nih polisi sama si dianya. Ya iyalah, dia nggak pernah tangkap orang, dia nggak pernah kerja, dia cuma memeras keringat kalian yang dipekerjakan Saiwon. Mau sampai kapan kalau kamu diperas keringatnya sama sindikat ini ha? Mereka itu nggak akan mungkin ketangkap cuy, karena dia itu nggak kerja. Dia hanya mempekerjakan kalian dan mendapatkan keuntungan dari kalian. Itu kalian itu harus berpikir ya. Akhirnya sudah direncanakan nih, Ibu katanya kamu kan pengen uang, katanya kamu pengen uang, pengen beli tiket pesawat kan. Kalau kayak gitu hari ini kamu kerja, nanti pulangnya kamu dapat gaji. Ibu ini udah semangat dong, wah udah gajian nih, besok saya pulang nih, nggak apa-apa di penjara sebentar, yang penting saya punya tiket pesawat ya kan. Akhirnya cuy, bekerjalah tuh Ibu Yuli itu uncluk kan ya, Saiwon kayak gitu. Terus udah kayak gitu ditelepon sama Ami, Ibu katanya di bawah ada orang ini mau ngasih gaji kamu. Ya sudah nih, Saiwon udah kerja ya cuy ya. Jadi Ibu Yuli ini sama temennya satu lagi ini tuh turun ke lift bawah cuy. Pas turun di situ sudah ada polisi, jadi sudah posisinya agak keluar dari restoran itu ya cuy ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya di situ sudah ada polisi ngomong, muluk katanya, jangan bergerak katanya. Wis matilah sudah Ibu Yuli ini, udah pasrah cuy. Akhirnya dibawa tuh 2 orang itu yang cece itu, semuanya ditangkap semua.
Itu atas suruhan si mbak sindikat tadi yang ada sesuatu di bawah, kamu mau ambil gaji katanya. Akhirnya dari sini Ibu Yuli ini udah pasrah nih, dibawa ke kantor polisi Kaitek sana untuk diinterogasi. Karena kembali lagi, Ibu Yuli ini bukan pekerja migran, dia ini menggunakan visa turis, jadi dia ini bahasa sama sekali nggak ngerti cuy. Saya pada akhirnya disediakan penerjemah nih. Pas dilihat, aduh, kamu itu pakai visa turis katanya. Iya bu, katanya. Bu, kira-kira saya di penjaranya lama nggak ya bu? Aduh, kasihan banget ya cuy ya. Udah barang-barangnya ini ada di kosan ya kan. Dia cuma ditangkap dengan ala kadarnya apa yang dia bawa gitu ya. Akhirnya dalam interogasi itu terus dia memohon sama penerjemahnya, boleh nggak bu, saya hubungi keluarga saya dulu, saya nggak mau keluarga saya itu khawatir, ya kan. Akhirnya setelah dia ini mengajukan kepada pihak imigrasi untuk diberikan telepon ke keluarganya ya cuy ya, akhirnya imigrasi mengizinkan dipasang lagi tuh SIM cardnya si ibu. Akhirnya ibu ini ngubungin, Pak, saya ketangkep Pak di polisi Hong Kong Pak. Saya juga nggak tahu Pak sampai kapan saya ditangkap di sini. Jadi kalau ibu nggak ada kabar, Bapak doain ibu aja. Udah, nggak boleh lama-lama teleponnya. Setelah itu diringkuslah ke dalam, ya kan? Sidang, singkat cerita, sidang dan dijatuhkan hukuman 2 bulan cuy. Jadi dari bulan 9, 10 ya cuy ya. Jadi dia ini ada di penjara selama 2 bulan. Dan endingnya kemarin malam itu ketemu sama Kayatisam. Ya saya juga nggak tahu ya cuy ya, tiba-tiba pada waktu itu saya kan biasanya hari Senin libur ya, tapi pada waktu itu teman saya yang hari Senin itu nggak bisa libur, jadi akhirnya udahlah saya ambil libur di hari Minggu. Saya dia ambil libur di hari Minggu, saya juga nggak tahu nih mau kemana ya kan. Akhirnya saya nemuin beberapa orang untuk silaturahim. Akhirnya di jam 5 sore kalau nggak salah itu ada telepon masuk di Kaisam. Kakak bantuin ibu katanya. Loh, ibu kenapa? Kak, boleh nggak kak, kakak bantuin saya untuk mintakan uang gaji saya kerja sayun. Dalam hati kayak sudah, ngapain saya ini bantuin anak-anak yang kerja ilegal gitu ya kan. Ya tapi kembali lagi, kalau misalkan kita berbicara dia siapa, jalan hidupnya bagaimana, itu adalah pilihan mereka gitu ya. Yang kayak Tisam pikir dia itu yang membutuhkan pertolongan, ya nggak ada salahnya sih saya mintakan aja gitu uangnya ya kan. Toh kayak Tisam juga gemes juga kepada sindikat-sindikat yang sudah mempekerjakan tapi tidak menggaji ya kan. Akhirnya ya udah, sini kan nomor teleponnya. Kaisam coba ya hubungi dulu, ibu di mana, sudah makan, saya ada di Tok Wawan kakak katanya gitu. Ya udah jam 5 saya coba hubungi dulu nih yang namanya Mbak A ini. Mbak, saya ini ada sama Ibu Yuli nih, dia ini katanya belum digaji ya sayunnya katanya. Terus ini gimana nih, ibunya nggak punya uang sama sekali, di luar dia butuh hidup nih, gimana nih. Terus akhirnya dia marah-marah sama Kaisam, dimarahin cuy, dimarahin katanya. Oh, kamu mau ikut campur masalah ini katanya. Loh, ya saya nggak tahu apa-apa ya, dimarahin kayak gitu. Kamu mau saya laporkan juga ke polisi? Nih screenshot saya sama polisi. Lah hubungannya apa saya dilaporkan, orang saya punya Hong Kong ID dan saya juga punya majikan, ya kan? Akhirnya sih itu nambah emosi kayak Sam balas kayak gitu. Terus dia ngomong kayak gitu, kamu nggak usah ikut campur ya. Ih, perasaan saya nanya satu dia udah jawabnya 100 pertanyaan ya kan. Mbak, kenapa Mbak kamu marah-marah, kamu nggak bahagia ya hidupnya? Malah makin marah cuy. Kaisar suka banget ngebuat orang marah-marah. Ya biarin aja orang dia begitu ya. Akhirnya ya udah Mbak, kayak gini aja, Mbak mau ngasih uang apa enggak? Tidak akan katanya, tidak akan, saya akan mengasihkan uang. Tanya tuh dia itu nggak akan pulang lebih cepat karena dia punya catatan kriminal katanya. Ya Kaisam kan belum ketemu sama Ibu Yuli ya kan pada waktu chat itu. Jadi ya udahlah, ini mungkin orang ini kurang makan nasi kali ya. Akhirnya marah-marah ya kan, pakai ngancem laporin polisi lagi. Ya udah saya tinggalkan aja. Akhirnya nggak tahu ya hatinya Kaisam tuh kenapa saya tuh mau nemuin ibu ini gitu ya kan, hubungannya apa gitu. Akhirnya ya udah Bu, saya ke sana. Akhirnya ketemulah tuh di Tok Wawan pada jam 6 pada waktu itu. Kenapa Bu? Ya kan. Akhirnya cari tempat duduk ya, nggak nafsu makan lah itu, ibu juga diajak makan juga nggak mau ya kan. Ya udah Bu, duduk aja di sini yuk. Jadi di tengah gerlipnya malam di Tok Wawan dengan lampu merah yang ada di situ ada kursi cuy untungnya. Terus saya cuma mendengarkan kenapa ibu itu. Jadi cuy, jadi di penjara ini ibu ini kan karena ya tadi itu bekerja ilegal dengan visa turis ya, di penjara 2 bulan katanya sih itu adalah hukuman yang paling ringan, dipotong lagi. Jadi dia ini cuma di penjara 1 tahun 1 bulan setengah dan keluar kemarin itu dia nggak tahu harus tidur di mana. Saat dia ngambil tas di kosannya itu malah si sindikatnya itu datengin maki-maki tuh, divideokan katanya. Akhirnya justru uang yang nggak dikasih malah dimaki-maki, yang terus ibu itu diusir dari kos-kosan itu dengan menggunakan koper aja geret. Dia nggak tahu harus kemana, dia itu harus nggak tahu harus kemana. Terus kata sindikatnya, kamu sana datang lagi ke polisi Kaitek katanya, saya sudah melaporkan kamu karena kamu itu sudah mencaci-caci saya katanya. Kayak gitu sindikatnya. Loh, sindikat ini sakit hati juga ya.
Akhirnya ibu itu dengan lugunya membawa kopernya, dia akan menuju ke kantor polisi Kaitak ya, karena dia nggak tahu harus kemana. Dia boro-boro ngerti yang namanya KJRI ya cuy ya, kan? Akhirnya dia ini tersesat tuh di MTR, ketemu sama Mbak Indonesia. Di mana sama Mbak Indonesia ini ngomong, ibu mau pergi ke ke situ, ke kantor polisi Kaitak, tapi ibu nggak tahu harus kemana. Katanya ibu kenapa, katanya ditanya sama mbak-mbak yang baik nih dari Indonesia. Ya udah Bu, duduk dulu. Akhirnya di situ ibu ceritalah seperti itu. Akhirnya dikasih nomor kayak Tisam, ya mungkin sudah lagi-lagi sudah jalannya ya. Akhirnya cuy, sesampainya situ si ibu ini dapat sumbangan sampai sedih kayak Sam, yuk ada yang ngasih $20, tapi ibu ini nggak minta sumbangan, cuma ada anaknya yang tersentuh ya, mungkin kita juga kan nggak punya uang, tapi kasihan juga. Ya udah Bu, sini kasih. Jadi ada di kual-kual itu 20, 10. Jadi akhirnya semalam itu ngeliatin tuh ke Kak Sam, saya dapat uang segini kakak, ini dari penjara juga saya juga dapat 400. Ibu kerja apa di sana di penjara? Jadi di penjara itu setiap pagi itu jam 7. Nah ini seru deh cerita di penjara, nanti aja deh ya, kayaknya ini durasinya terlalu panjang cuy kalau saya ceritakan di penjara. Nggak apa-apa sih guys, udah nanggung saya ini dengerin cerita. Ya pokoknya di penjara itu dia itu di kamar itu 13 orang. Terus dia juga kerjanya ringan, dia di sana itu dia ngelipetin amplop, dan digaji 1 bulan itu yang 400, pas keluar itu dia dapat gaji $400. Dia dikasih makan roti, dikasih makan nasi, ya pokoknya kerja di sana. Terus di dalam satu ruangan itu 13 orang, semuanya orang Indonesia, bermacam-macam. Ada yang 10 bulan di penjaranya, ada yang ini gara-garanya yaitu tadi bekerja di luar pekerjaan sebagai domestic helper. Aduh. Nah setelah keluar dia itu nangis. Ibu posisinya sekarang apa di Hong Kong? Kayak Tisam, saya ini sudah keluar dari penjara, tapi karena penjara penuh, jadi menunggu tiket pesawat antrian dari pemerintah ini dijadikan tahanan luar aja sambil menunggu. Sebenarnya masa tahanannya sudah cuy, sudah ditebus. Jadi dia ini tinggal nunggu tiket dari pemerintah. Oke, terus Kak Isam ngomong, terus ibu sekarang mau pulang kemana? Saya nggak tahu, kakak saya nggak tahu mau pulang kemana. Bayangin nggak sih itu ibu kalian ini, para sindikat-sindikat, kalian itu zolim sekali sama orang itu ya. Aduh, berapa sih tiket pesawat untuk belikan ini seorang ibu? Kamu masukin anak untuk sayun 3 orang aja, kamu tuh udah cukup untuk membelikan tiket pesawat ini ibu untuk pulang. Kenapa kamu harus mempekerjakan ibu ini untuk pekerjaan ilegal, ya kan? Yang nyatanya kalian itu tidak bisa bertanggung jawab gitu. Kalian ambil gaji ibu ini untuk apa? Untuk kesel kan guys? Astagfirullahaladzim guys, jangan marah-marah. Iya. Ya maksudnya kenapa dia nggak belikan tiket pesawat aja terus suruh pulang gitu, nggak usah dipekerjakan ilegal, ya kan? Toh kalau pada ujungnya kalian itu merepotkan Hong Kong lagi kan? Kamu membiarkan ibu ini biar ditangkap supaya kamu mencuci tangan, biar menjadi masalah pemerintah Hong Kong. Ini kan kalian jahat gitu sebagai ex-PMI. Iya kan? Kalau kalian nggak mau jadi pekerja kalau kalian nggak mau jadi warga Indonesia, ya jangan ngomong bahasa Indonesia dong. Saya sebenarnya nggak terima sebagai warga Indonesia dan pemuda Indonesia. Iya nggak sih? Iya. Akhirnya apa cuy? Ya akhirnya ya sudahlah ya. Kak Isam ngalah, akhirnya Kak Isam sediakan tempat. Alhamdulillahnya teman-teman Kak Isam juga baik ya. Nggak apa-apa bos, katanya tempatkan di sini aja, tidur di sini nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang ibunya sudah ada di tempat yang baik. Cuma Kak Isam tuh mikir gitu, kalau misalkan hanya menunggu tiket pesawat dari pemerintah, ibu ini harus, ya kita nggak pernah tahu kapan gitu dikasihnya sama pemerintah Hong Kong ya kan. Sedangkan yang antri sebagai pekerja ilegal itu banyak ya kan. Jadi ya sudahlah, insya Allah ya kita belikan aja ya tiket pesawat ya. Ya kan? Iya, dari generasi 1, 2, 3 nih tiket pesawatnya ya, biar ibunya cepat pulang ya. Jadi kita doakan semoga nanti kita belikan tiket pesawat, terus semoga ibunya pulang secepatnya. Setidaknya mengurangi beban di sini juga. Dia juga kan nggak harus hidup terlalu lama di sini. Kan di sini juga harus makan, harus apa ya. Jadi sudahlah, biarkan, mungkin ini jalan Allah yang diberikan ke ibunya. Semoga Kak Isam, tadi juga Kak Isam juga nggak mau salah jalan ya cuy ya. Akhirnya Kak Isam tuh telepon KJRI, apa nih yang harus Kak Isam lakukan? Terus udah kayak gitu, ya udah kalau misalkan memang ibunya sudah ada tiket pesawat, nggak apa-apa. Ngubungin imigrasi secepatnya biar supaya mendapatkan surat deportasi secepatnya ya kan, asal ada tiket pesawat. Oke, kalau misalkan itu permasalahannya, nih buat sindikat, seberapa banyak uangmu tidak berguna. Tanyakan kepada hatimu, kenapa kamu itu hidupnya tidak bahagia terus ya kan. Enggak kayak Kak Isam bahagia terus nih, Masya Allah. Oke coy, jadi mungkin itu ceritanya. Insya Allah secepatnya ibunya akan kita terbangkan pulang ke Indonesia. Amin ya robbal alamin. Wis, doakan ya cuy, semoga gampang dan prosesnya mudah. Ini pembelajaran. Ini bukan tentang lagi pekerja ilegal, tapi ini adalah tentang kemanusiaan. Andaikan itu adalah ibu kita, saudara kita. Bayangkan dia ada di satu negara di mana dia tidak mengerti bahasa. Dia juga mau minta tolong. Apa sih dampaknya kalau misalkan dia nggak ketemu sama orang yang benar gitu, dia pasti akan dimanfaatkan untuk menjadi pekerja ilegal lagi. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan dia ketemu sama germo, apa yang terjadi? Nauzubillah min dzalik coy.
semoga janganlah ya. Insya Allah rezeki Allah itu banyak, rezeki Allah itu besar. Ya insya Allah Allah maha kaya. Ya kita cuma dititipi rezeki seperti itu, yang nggak ada salahnya kita berbagi ya. Jangan seperti sindikat itu yang mengambil hak pekerjanya untuk kepentingannya. Hidupnya nggak akan bahagia cuy, guys, saya yakin. Ya, ambil pembelajarannya. Kasih tahu keluarga, jangan sampai pergi ke luar negeri tanpa visa yang jelas. Oke? Karena penjualan pekerja ke luar negeri ini banyak. Coba bayangin aja, 50 juta ibu ini diambil uang. Kalau dia ini hanya dibohongi untuk membelikan tiket ke Hong Kong aja, itu paling juga tiket 4 juta cuy. Iya kan? Bikin paspor paling juga 3 juta cuy. Iya kan? Kalau misalkan modal untuk menerbangkan ibu itu hanya 10-15 juta, berarti sindikat itu untung berapa? 35 juta. Bayangkan kalau ada 10 orang yang kena sindikat tersebut, apakah nggak 350 juta sindikat itu dapat? Ini adalah permasalahan yang gede. Makanya nih pemerintah Indonesia ya, semoga lebih memperketat untuk visa turis. Bener-bener nih harus dilihat nih, bener-bener holiday atau enggak nih. Setidaknya kita punya benteng dulu di Indonesianya, bener nggak dia mau loyang? Jangan sampai menyusahkan negara lain, ya kan? Kalau misalkan negara lain itu bisa memberikan dengan cepat untuk deportasi, yang jadi masalah kalau permasalahannya kayak Ibu Yuli ini, siapa yang malu? Indonesia. Aduh. Ya udahlah, mungkin itu aja ya. Sekarang Ibu Yulinya lagi udah istirahat. Ya insya Allah lah ya, bahagia ya. Ya insya Allah dalam minggu inilah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga keimigrasiannya juga secepatnya untuk mengeluarkan surat deportasinya. Amin. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mendukung Kayatisam, dan semoga kebaikan kalian juga berkah. Amin. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.